Curah hujan tinggi membuat meluapnya aliran Sungai Ciliwung, membuat sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir dan banyak yang bertanya sampai kapan curah hujan dengan intensitas tinggi ini akan berlangsung serta bagaimana langkah kita menanggulangi atas adanya bencana banjir ini, pemirsa. Kita akan membahasnya bersama dengan Abdul Muhari, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB, serta Senior Forecaster BMKG Agita Vivi. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam Pak Muhari dan Ibu Agita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Pertama saya ingin sekali ke Ibu Agita terlebih dahulu. Bu Agita, karena curah hujan yang sangat tinggi kemudian menyebabkan banjir, bahkan beberapa wilayah longsor, saya sempat membaca ini terjadi akibat MCS atau Mesoscale Convective System. Benarkah demikian Bu? Dan apa sebenarnya MCS ini Bu? Baik, Ibu Agita. Ibu Agita bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya kita belum terhubung dengan Ibu Agita. Nanti kami akan perbaiki teknis audionya. Saya ke Pak Muhari terlebih dahulu. Pak Muhari, informasi yang kami terima saat ini berada di Cisarua ya Pak Muhari. Bagaimana kondisi terkini di Cisarua Pak Muhari? Ya, untuk daerah yang terdampak banjir bandang di Cisarua, itu saat ini sudah surut ya. Masyarakat sudah yang sempat mengungsi hampir sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing. Memang ada 24 unit rumah yang rusak berat dan ini tadi kita sudah sampaikan bahwa kita akan membangunkan rumah yang baru bagi masyarakat, tapi tentu saja tidak di daerah yang sama ya. Karena kalau di daerah yang sama pasti akan mengulang kembali kondisi yang terjadi pada hari ini. Kita akan memikirkan bagaimana merelokasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Untuk korban yang sempat dikabarkan hilang, saat ini tadi pagi jam 10 sudah diketemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan situasi lainnya di lapangan tadi kita sempat melihat dan meninjau beberapa titik jembatan yang putus. Total ada 7 titik jembatan yang putus dan ini akan kita upayakan pembangunan jembatan beli supaya akses masyarakat ini bisa kembali terhubung, karena ini mengingat masih bulan Ramadan dan tentu saja kita harapkan pembangunan jembatan beli ini bisa selesai sebelum jelang Idul Fitri nanti, Mas. Pak Muhari, kalau informasi dari warga, apakah ini tidak diperkirakan oleh warga akan terjadi Pak banjir seperti ini? Banjir bandang kalau kami lihat juga sangat deras sekali aliran banjirnya begitu. Apakah hujan deras itu tidak disangka-sangka warga begitu Pak? Kalau untuk kejadian banjirnya sendiri, tadi kita berdialog dengan warga di 3 titik ya. Ini juga sebenarnya kondisi perulangan setiap tahun. Tetapi mungkin yang tahun ini itu memang intensitasnya jauh lebih besar. Tentu saja ini tidak lepas juga dengan kondisi kita tahu tadi malam Katulampa juga sempat siaga 1 ya dari jam 10 hingga pagi hari. Dan ini yang membuat kemudian sungai di beberapa tempat termasuk yang memicu banjir di kawasan puncak Cimanceri, Sungai Cimanceri meluap dan mengakibatkan banjir bandang itu. Tetapi ini bukan kejadian yang pertama, tetapi intensitas yang kali ini terjadi itu memang lebih besar. Dan ini tentu saja menjadi momen yang tepat untuk kita untuk mengevaluasi kembali ya tata guna lahan dan penataan ruang di kawasan puncak ya. Karena kalau misalkan penataan ruang ini tidak makin sedikit menyisakan untuk daerah serapan air ya, kondisi-kondisi seperti ini akan terus berulang begitu. Daerah serapan airnya makin berkurang ya Pak Muhari. Baik, Ibu Agita bisa mendengar suara saya? Iya, bisa Mas. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ibu, kami mendengar bahwa hal peristiwa cuaca yang terjadi ini salah satunya adalah MCS atau Mesoscale Convective System. Ini sempat ditanyakan warga kepada kami Bu. Sebenarnya apa yang dimaksud MCS dan kondisinya ini seperti apa Bu? Baik Mas, kalau untuk MCS sendiri seperti tadi disampaikan ya Mas, ini adalah
pembentukan awan-awan konvektif begitu dalam luasan yang sangat besar. Kami melihat data dari citra satelit cuaca yang BMKG, ini awannya memang sudah terbentuk sejak kemarin siang dan bertahan hingga dini hari. Jadi kami melihat pertumbuhan awannya dimulai dari sekitar wilayah Jawa Tengah, kemudian melebar sampai ke wilayah Jawa Barat, bahkan ke wilayah Banten. Jadi memang untuk diameter awannya ini sudah lebih dari 200 atau 300 km seperti itu. Lantas apakah ada peringatan kemungkinan peningkatan curah hujan atau cuaca ekstrim tengah berlangsung di bulan-bulan ini, Ibu Agita? Baik, saat ini kita sudah berada di bulan Maret, di mana seharusnya kita sudah melewati puncak musim hujan seperti itu. Namun, seperti kita sadari, meskipun kita sudah tidak lagi berada di puncak musim hujan, kita masih tetap berada atau ada bahaya-bahaya lain yang mengancam seperti kondisi hujan dengan intensitas sedang atau lebat. Bahkan untuk wilayah puncak ini tergolong ekstrim di atas 150 mm yang biasanya terjadi pada masa-masa peralihan seperti di bulan Maret saat ini, Mas. Untuk BMKG sendiri terus melakukan menyampaikan informasi dan juga peringatan dini baik yang sifatnya musiman, 10 harian, bahkan setiap hari dan beberapa jam sebelum kejadian juga selalu kami sampaikan juga. Berarti di kawasan Puncak Bogor ini potensi cuaca hujan ekstrim masih kemungkinan terjadi, Bu? Untuk saat ini potensi hujan lebat di sekitar wilayah Bogor masih ada untuk hari ini dan juga sampai esok hari juga masih ada, Mas. Sampai hari ini dan esok hari. Kalau untuk beberapa titik wilayah waspada hujan lebat lainnya dan juga sangat lebat di Indonesia di mana saja, Bu? Untuk wilayah lain yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang bahkan mungkin lebat ya, ini sebetulnya cukup banyak di sebagian besar Sumatera, terutama di wilayah pesisir barat dari pesisir barat Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu yang juga perlu diperhatikan dan juga Jambi serta Sumatera Selatan. Selain itu juga wilayah Jawa seperti Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, sebagian besar wilayah Kalimantan, kemudian juga Sulawesi bagian utara dan bagian tengah, serta di wilayah Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan ini masih perlu diwaspadai. Baik, Pak Mohari, kita mendengar barusan sebenarnya sudah memasuki puncak hujan ya, tapi ternyata tetap saja ada wilayah titik lain yang hujannya masih akan terjadi, termasuk di Puncak Bogor. Ini gimana Pak Mohari? Dari sekarang antisipasinya, Pak? Kalau untuk antisipasi kita sudah sejak awal musim hujan dulu ya. Kita di akhir November kita sudah mengadakan koordinasi intensif dengan daerah dan termasuk menghimbau daerah untuk menetapkan status siaga darurat. Kenapa penting status siaga darurat ini? Karena musim hujan ini berada di akhir tahun anggaran dan di awal tahun anggaran. Mulai dari Desember hingga Februari. Yang biasanya ini di daerah APBD ini belum operasional. Sehingga kalau ada kejadian bencana itu biasanya daerah agak tergagap karena anggaran-anggaran biaya tak terduga, anggaran-anggaran kendaraan itu belum operasional. Nah, dengan menetapkan status siaga darurat dari awal, ini membuka pintu bagi pemerintah pusat untuk bisa mengintervensi kalau terjadi bencana di daerah. Tanpa adanya status darurat ini, asumsinya kalau terjadi bencana itu bisa ditangani dengan resources dan sumber daya dari daerah. Dan ini sudah berjalan cukup baik sebenarnya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara itu sudah menetapkan status siaga darurat untuk provinsi maupun kabupaten kota, sehingga ketika terjadi bencana, dukungan logistik, anggaran operasional dan seterusnya yang kami sudah dukung, BNPB sudah dukung, BNPB mengeluarkan hampir sekitar 90 sampai 120 miliar di akhir tahun lalu untuk mendukung ketersediaan logistik kedaruratan di daerah. Artinya seluruh kabupaten yang menetapkan status siaga darurat ini juga kita dukung dengan logistik kedaruratan yang diperlukan oleh pemerintah daerah ketika terjadi bencana. Nah, permasalahannya memang kita
menerima informasi perakiraan cuaca ya dari BMKG. Misalkan Kabupaten A akan hujan lebat, hujan petir dan seterusnya. Tapi kan kita tidak tahu dengan informasi hujan itu banjirnya akan terjadi di mana. Iya. Longsornya akan terjadi di mana. Sehingga pada saat kita rapat koordinasi dengan pemerintah daerah pun kita sudah langsung berkoordinasi dengan TNI Polri. Kalau misalkan terjadi hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi lebih dari 2 jam, kita mengharapkan aparat desa, Pamong Praja, TNI Polri, Babinsa, Babin Kaptimas itu bisa membantu kami untuk melihat kondisi-kondisi debit sungai di daerah, kondisi tanggul dan seterusnya, sehingga kalau terjadi peningkatan debit air mulai melimpas, nah ini yang kita harapkan kita bisa sesegera mungkin mengevakuasi masyarakat. Baik. Seperti halnya tadi malam itu sejak Katulampa naik menjadi status siaga 1, itu sebenarnya BPBD DKI pun sudah mulai mensiagakan personil-personil mereka di daerah-daerah yang memang langganan banjir kalau Katulampa meningkat. Baik. Tetapi memang ya di Cisarua ini dan di Bogor itu yang kami sampaikan perakiraan cuaca itu belum operasional untuk kedaruratan. Uncertainty-nya di mana akan terjadi longsor, di mana akan terjadi banjir itu sangat tinggi. Sehingga memang benar-benar kita mengharapkan ketika banjir maka personel-personel yang berbaju oranye, personel-personel yang berbaju coklat, berbaju hijau itu bisa sama-sama turun ke lapangan melihat situasi. Baik. Dan segera mengevakuasi masyarakat sekiranya kondisi-kondisi kedaruratan mulai terlihat. Itu Mas. Baik. Pak Muhari, Bu Agita, kita simak dulu bersama keterangan anggota Basarnas Kabupaten Bogor terkait adanya korban yang terbawa arus banjir ini di Puncak. Nah, di sini banyak titik yang memang terjadi banjir lintasan yang memang masuk ke rumah-rumah warga. Salah satunya berada di Desa Citeko, ya, berada di pinggir sungai Cisarua, ya, jadi atas nama Asep Mulyana, ya, 40 tahun, ya, terbawa arus sungai Cisarua, ya, sehingga sampai dengan saat ini korban masih belum ditemukan. Baik, Ibu Agita, potensi hujan yang kemungkinan masih bisa terjadi nanti, ini apakah akan juga menyertai dengan angin yang sangat kencang sehingga berpotensi untuk berdampak pada lingkungan hingga terjadinya musibah lainnya, Bu? Baik, untuk potensi hujan yang ada saat ini, sebagai contoh yang kemarin terjadi di Puncak, itu kan karena awannya cukup besar gitu ya. Nah, biasanya tipe-tipe awan seperti ini adalah tipe awan cumulonimbus. Dan dia juga disertai adanya peristiwa angin kencang dan juga kilat atau petir bahkan. Jadi memang untuk hujan dari awan-awan sejenis ini bisa dibilang paket lengkap begitu ya. Hujan lebatnya ada, kemudian angin kencangnya ada, juga ada potensi kilat atau petir. Sehingga masyarakat juga selain terhadap dampak berupa banjir bandang, ini juga tetap perlu waspada dampak lain berupa pohon tumbang, kemudian juga kilat atau petir yang seringkali juga memakan korban jiwa begitu. Ini akan berlangsung hingga, bisa nggak diprediksi pasti gitu Bu, bahwa curah hujan tinggi dengan angin kencang ini akan selesainya nanti hingga kapan gitu? Baik, untuk wilayah Jawa bagian barat ya secara umum ini potensinya masih ada di hari ini dan esok hari. Kemudian di hari-hari selanjutnya ini akan cenderung menurun. Tapi sebagaimana kita tahu di wilayah Indonesia ini kan sangat kompleks kondisi cuacanya ya Mas. Kita memiliki sumber mataharinya ada, uap airnya juga ada, datang dari lautan. Sehingga memang bisa dibilang tidak ada kondisi yang selalu aman atau kondisi yang selalu tidak aman. Jadi bisa jadi beberapa hari ini potensi cuaca signifikan ada, kemudian akan sedikit turun, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa akan muncul kembali potensi serupa seperti itu, Mas. Ya, kita doakan bersama semoga cuaca normal kembali ya. Pak Muhari, apakah ada titik yang longsor atau titik di mana sulit diakses untuk dilakukan evakuasi, Pak Muhari, saat ini? Untuk Cisarua tidak ada, akhirnya semua titik, semua daerah terdampak itu bisa diakses. Karena saya tadi dari siang hingga sore ini kita meninjau 3 titik. Memang ada yang tadi saya sampaikan, ada 7 titik jembatan yang rubuh begitu, terbawa banjir, tapi itu bisa diakses melalui jalan yang memutar. Tapi ini juga akan kita segera
sambungkan kembali dengan pembangunan jembatan Bali. Artinya tidak ada daerah yang terisolir akibat bencana tadi malam. Kami mendapatkan informasi bahwa juga peristiwa ini berdampak pada titik lain seperti di wilayah Cibunar, Parung Panjang dan beberapa titik yang juga desanya terendam banjir. Apakah menerima informasi hal seperti itu, Pak Muhari? Iya, dari Kabupaten Bogor sendiri itu ada 4 kecamatan ya yang terdampak banjir: Bojonggede, Cisarua, Rumpin, dan Parung Panjang. Dan ada sekitar dari 4 kecamatan ini ada sekitar beberapa desa di tiap kecamatan yang juga terdampak. Ini semuanya sudah kita evaluasi tadi bersama Bupati dan Wakil Bupati. Jadi sebelum kita ke lapangan tadi kita sempat melakukan rakor evaluasi penanganan dari situasi terkini, dilaporkan Pak Bupati, sehingga langkah-langkah itu tadi yang tadi saya sampaikan, pembangunan jembatan Beli, dan kemudian kita mulai berpikir untuk merelokasi masyarakat yang bermukim di daerah-daerah yang memang terjadi perulangan banjir itu dari tahun ke tahun. Baik. Bu Agita dan Pak Muhari, kita simak terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang juga langsung turun meninjau langsung kondisi banjir di Kebun Pala, Jakarta, dan diungkapkan pemerintah tengah berupaya mencari solusi mengatasi banjir yang selalu terjadi di Jakarta. Pertama kali saya bekerja di saat Pak Gub ada di Magelang, yaitu melakukan pengurukan sungai. Kemudian melakukan pengurukan waduk. Karena kita mengindikasikan bahwa berdasarkan prediksi dari BMKG, diperkirakan hujan ini bisa mencapai bulan April. Nah, jadi wadahnya itu harus kita perdalam. Tinggal debit air berapa besar itu tergantung Tuhan menurunkan berapa besar. Yang kita adalah mengantisipasi di sini. Karena itulah kenapa kita lakukan pengurukan sungai, kita lakukan pengurukan waduk untuk melakukan daya tampung secara maksimal. Tapi memang hari ini dari semalam kita juga mendapat laporan bahwa Katu Lampa itu melebihi batas. Bahkan mungkin diprediksi akan makanya keluarlah perintah siaga 1 Jakarta. Jadi ya inilah Jakarta yang kita memang hadapi, yang dari tahun ke tahun permasalahannya sama. Nah, ini kenapa gak pernah selesai, ini harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi sekali lagi saya juga diperintahkan Pak Gub untuk berkunjung ke sini, Pak Gub juga berkunjung ke tempat lain. Setelah itu kita akan ada rapat koordinasi di Pemprov untuk kita membahas apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sesaat ini. Itu aja sebetulnya intinya. Tadi udah peninjauan ke pengungsian, Bang Dul? Iya, tadi saya udah ke pengungsian. Nah, ini ada kendalanya begini. Di pengungsian tadi berdasarkan daftar yang tadi diberikan oleh Bu Wali, ada hampir 365 jiwa. Sementara di sini ada 1.000 jiwa ini. Nah, 600 kita tampung sini, artinya sirkulasi bantuan agak mudah. Tapi 700 masih ada di rumah. Ini yang agak repot, karena maaf, bantuan makanan mesti dikirim, segala macam. Kita sih berharap kalau bisa ngumpul, supaya bisa kita memberikan distribusinya itu nggak terganggu. Tapi ya mungkin realita teman-teman saudara juga kadang, bang, gue di rumah aja bang, gue di lantai 2 aman. Ya udah nggak apa-apa. Jadi terpaksa bolak-balik deh nyari bantuan. Itu aja intinya. Bang, ada rencana untuk relokasi sebetulnya? Ini kan saya menawarkan sebetulnya. Makanya tadi saya bilang masih emak tuh tadi. Mak udah berapa tahun? Udah 30 tahun ya. Kebetulan saya ini dulu kecilnya di seberang. Saya di tempat, jadi saya tahu di tempat. Jadi soal banjir ini buat saya nggak aneh. Makanya saya bilang ini mau begini terus. Yuk kita pindah deh ke rumah susun. Kita ada rumah susun. Rumah susun yang di mana, Bang Dul? Ini di Jagakarsa ini ada tiga tower. Nah, oke, nah artinya sebagian ada mau, kalau ada mau ya rame-rame. Dia bilang, bang, di sono bayar nggak? Saya tanya, sini bayar nggak? Bayar, di sono bayar nggak? Hanya sama sini. Kita lanjutkan dialog kita kembali, pemirsa. Saya kembali ke Pak Muhari. Tadi disampaikan oleh Wagub Jakarta bahwa saat ini melakukan pengerukan sungai, kemudian pengerukan waduk karena tidak tahu titik hujan apakah di situ banjirnya. Jadi upaya sementara adalah melakukan pengerukan. Apakah ini cukup, Pak Muhari? Ya, dalam mengatasi banjir ada 3 tahapan ya, Mas. Tahapan jangka pendek yang sifatnya kedaruratan, jadi membantu masyarakat yang terdampak banjir. Kemudian jangka menengah untuk supaya tidak terjadi lagi di tahun depan atau mengurangi kemungkinan terjadinya dampaknya di tahun depan. Dan yang ketiga jangka panjang. Nah, saya pikir kita semuanya sepakat ya bahwa
kondisi drainase primer, sekunder, dan tersier di Jakarta ini mungkin harus direvitalisasi karena dulu dibuatnya tidak untuk menampung jumlah populasi yang saat ini sudah mencapai 18 juta jiwa. Tentu saja tekanan populasi ini akan memberikan dampak pada drainase permukaan yang kita punya. Misalkan ketika debit air naik, kita lihat sampah dan seterusnya. Jadi revitalisasi drainase itu adalah hal paling penting. Tapi tentu saja ini tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Harus secara bertahap dan berkesinambungan. Kita tentu saja menaruh besar kepada gubernur dan wakil gubernur yang saat ini memimpin Jakarta, Pak Pram dan Bandul. Revitalisasi drainase kota Jakarta ini buat BNPB itu mungkin sangat penting supaya kita bisa mencegah perulangan banjir tahunan yang terjadi di Jakarta. Baik, Pak Muhari dan juga Ibu Agita, kita bersama mengajak masyarakat untuk mendoakan semoga saja cuaca kembali normal dan tidak lagi terjadi banjir di beberapa titik seperti yang terjadi pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Muhari dan juga Ibu Agita sudah berbagi bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.